Oke, balik lagi di YouTube Masih Tirum. Kali ini kita bakal nge-review pertandingan semalam antara City lawan Tottenham Hotspur yang berakhir dengan keindahan ya karena kita berhasil comeback. Tapi ntar kita bakal ngebahas detail per detail pertandingannya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa buat subscribe Masih Tirum karena kita udah 551 subscriber ya. Jadi kita menuju 1000. Semoga lebih cepat lah biar kita dapat AdSense. Terus follow Twitter kita di Masih Tirum dan Instagram juga Masih Tirum, dan TikTok kita udah ganti jadi Masih Tirum Indonesia. Bulan depan paling kita ganti apa tuh namanya? Masih Tirum ID. Ganti Masih Tirum ID lah biar gampang. Oke, kita mau mulai dari mana nih? Pertandingan semalam. Seperti biasa mulai dari line up dulu aja. Dari awal banget ya. Nah. Coba kita cek line up pertandingan semalam nih, City sama Tottenham. Menurut Mas gimana? Atau reaksi kan kalau gua kan yang ngedit apa? Line up kan, jadi gue kagetnya ya udahlah. Nah dia nih yang baru bangun nih, gimana pas lihat? Jadi pas gue baru bangun, gue bangun tidur kan jam dekat-dekat kick off lah. Pas gue bangun, ini sempat gue omongin juga, Pep kali-kali berani dong Kevin gak dimainin gitu. Akhirnya gak dimainin lawan Spurs pula. Jadi oke deh, Pep mungkin lihat Kevin akhir-akhir ini gak perform, jadi ditaruh di bench. Terus karena kemarin jadi kritikan juga si Walker lawan MU selalu telat turun ke belakang, dan akhirnya Lewis dimainin. Oke, terus untuk lini depan juga akhirnya main dua striker lagi ya, Alan sama Alvarez. Jadi menurut gue nggak ada salah sih untuk dicoba, dan kalau endingnya gini ya nggak protes, walaupun di babak pertama gue agak kok. Tapi sebenarnya kalau misalnya gue sebenarnya nggak zrek dengan starting lineup ini, karena ya ini secara kertas ini nggak sebagus yang kita harusnya punya kan, kayak Kevin, Cancelo, Walker, siapa lagi, Bernardo Silva gitu, terus Foden. Ini sebenarnya oke, secara form, cuman gue agak gimana gitu. Ternyata pas babak pertama ya kelihatan gitu. Ya maksudnya nggak ada hunger gitu lah, tapi ya sebenarnya babak pertama bener-bener agak sepi lah ya, maksudnya penonton sepi, terus serangan kurang, bener-bener flat banget tuh, sampai agak di ending kita tuh dapat peluang dari siapa? Haaland dulu ya? Apa ada? Pokoknya akhirnya kan ada tuh yang nge-shoot kena samping. Terus City Lewis ya. juga. Lewis yang itu kayak shoot auto pertama City deh, yang deflect terus tangga sama siapa namanya? Sama Loris. Terus habis itu kita dapat 2 kesempatan dari Haaland. Yang pertama itu yang operan dari Ake ya. Itu Haaland emang tuh kekurangan gitu tuh, first touch-nya jelek banget, terus kayak petakilan banget buat ininya ya. Kalau kata Coach Justin berantem sama kaki. Terus yang kedua itu sundulan umpan dari Gundogan ya kalau salah ya. Gundogan apa Grealish gitu Ke atas. Menurut gue salah satu kekurangan Haaland juga tuh nyundulnya dia jelek, padahal dia badan tinggi ya, tapi nyundulnya jelek banget, kayak nggak ada ancang-ancang lah, dia asal lubuk-lubuk aja. Nah itu kan gue pede tuh pas 2 peluang itu, sampai akhirnya tiba-tiba gue nggak tahu kenapa itu kejadian golnya Kulusevski ya. Menurut gue itu salah Ederson. Tapi kalau kita lihat highlightnya, Ederson ini ya marahin Rodri ya. Itu kayak refleks aja deh kayak. Iya kayak gimana sih? Tapi harusnya Ederson nggak umpan ke Rodri ya, karena Rodri juga lagi lari dan umpannya tuh nggak ke arah. Nggak tepat ya. Iya, harusnya jangan pas di tempatnya, tapi ya pas dia larinya gitu. Itu akhirnya gol Kulusevski itu harusnya Ederson bisa do better tuh nangkisnya, karena sempat kena. Kalau misalnya lebih kuat lagi bisa gol tuh. Ya bisa gagal. Udah terus bisa gagal terus ya udah. Oke lah, 1-0 kelar. Kita bisa nih istirahat, udah kelar gitu. Kita berbenah lagi lah, evaluasi babak kedua. Tiba-tiba itu golnya gue nggak tahu dari mana tuh, gue lagi nggak tahu ngapain, tiba-tiba ke serangan balik dulu ya, umpan ke atas ya. Udah terus tiba-tiba Harry Kane harusnya berhasil direbut sama Rodri harusnya dicutat dikit tuh, malah kena kaki Harry Kane, di shoot, udah langsung rebound 2-0. Itu benar-benar abis dari situ gue udah fix banget nih City kalah nih. Sampai ini loh, satu penonton tuh pas full time ya, pas half time ya, nyorakin semua gitu. Jadi emang pantas sih babak pertama kalau disorakin gitu. Tapi gue nggak tahu sebenarnya itu apa gitu, apa penyebabnya bisa kebobolan 2 gol gitu. Yang pertama oke lah kesalahan, yang keduanya ini sama kayak pas lawan MU. Maksudnya kita kebobolan 1, abis itu udah langsung loss, langsung hilang gitu.
Bener-bener gue nggak ngerti kan. Kalau kalian yang nonton kita di nobar bareng tuh, udah kita ngomong itu City kalah ini pasti kebantai karena mainnya jelek banget. Maksudnya kita kayak Pesimis banget lah. pesimis lah, maksudnya udah ketinggalan 2-0 pasti Spurs bakal bertahan dan lain-lain dan nggak mungkin menang lah dan move on, kita nggak bakal juara. Udah kita babak kedua Nggak ada pergantian juga kan. nggak ada pergantian tuh, gue langsung bener-bener ini udah nggak ada nih. Tiba-tiba out of nowhere Alvarez golin ya dari sisi kanan, si Mahrez ngecek Perisic udah langsung crossing, kemelut sedikit, Nah itu yang gue omongin tuh pas sebelum menit 60 kalau kita golin itu bisa membeda banget. ada peluang. Itu bener-bener pas dari itu gue langsung pede tuh karena gimana ya, gue sih nggak lihat Spurs mainnya jelek, cuma nggak kelihatan gitu. Ini di babak kedua tuh lebih City yang mainnya lebih bagus, bener-bener di sisi kanannya tuh dihabisin. Karena itu juga kan sisi kanannya back kiri Tottenham, si Perisic itu emang jadi bulan-bulan si Mahrez beberapa kali. Si Perisic itu ambil sekali, jadi gampang digocek Mahrez. Kayak gol pertama kalau lo perhatiin dari kanan tuh Mahrez tuh gara-gara si Perisic ngambil sekali digocek, langsung lolos crossing kemudian tadi gol gitu. Nah, terus langsung benar 2 menit kemudian itu gue udah agak pede tuh. 2 menit kemudian langsung Haaland golin lagi-lagi main dari sisi kanan. Itu lawan si Rodri kemarin itu lawan Perisic juga ya. Iya, ngadu sama Lawan Perisic kan, terus udah Haaland tuh kalau kalian lihat tuh Haaland juga nyundulnya nggak bener tuh, kayak agak ke atas. Yang penting kedorong aja gitu, emang agak jelek gitu, tapi nggak apa-apa. Itu udah 2-0, gue udah fix ini menang karena dua sama ya. Dua sama fix buat menang karena ya itu yang kita bilang pasti live. Ini kalau nggak menang jelek banget nih. Berarti hampir kebobolan tuh. Oh ya pas itu ya Sempat ada peluang si Perisic juga. Perisic yang Rico Lewis kan. Tapi emang sih Rico Lewis di pertandingan ini menurut gua nih benar-benar pembeda. Dia tuh berani buat umpan nusuk, berani buat dia berani buat inilah apa, bukan berebut ya, nahan bola one on one gitu. Iya. Mau ke depan dia gocek-gocek umpan. Emang maksudnya dia tuh nggak kaku gitu. Kalau Walker kaku banget. Umpannya tuh, kalau umpan tuh apa ya, kayak harus ngurusin badan dulu baru umpan. Kalau si Rico Lewis tuh enggak. Dan yang itu yang highlight kemarin, dia itu berhasil ngehalau itu ya tendangan Perisic terus ke tiang. Itu kalau misalnya gol tuh beda cerita tuh, bener-bener skor langsung 3-2 pasti langsung ya bisa ngedown lagi lah. Ya terus abis itu kita masih nguasain permainan. Sebenarnya nggak seder itu ya, cuman efektif aja gitu. Lagi di sisi kanan ya. Dan ya Mahrez golin gol ketiga City. Itu golnya bagus banget. Lagi dari Perisic gara-gara dia Rodri umpan ke Mahrez, tapi sama si Perisic langsung diambil sekali. Ternyata nggak dapet. Udah Mahrez baku depan, gocek Davis sekali, shoot di tiang deket, kebobolan. Itu jadi ini pertama City ya. Iya, gol pertama City. Dan ya itu makanya Perisic dikeluarin ya. Menurut gue tuh kalau bukan Perisic yang lebih jago nih, kita agak susah nih bisa comeback ya. Dan abis itu gol keempat Sebenarnya belum aman juga ya. Belum aman ya. 3-2 tuh agak ngeri. Nggak, tapi pas kita unggul 3-2 tuh sebenarnya Spurs nggak apa-ngapain. Kita kayak dirikan aja. Padahal dia nggak apa-ngapain. Kalau dibalik, kalau itu City ini misalnya ketinggalan dan mainnya gitu, gue nggak pede. Terus gol keempat game over ya. Umpan dari Ederson, terus Lenglet gagal kontrol, disikat sama Mahrez, gol. Dan itu ternyata nggak kehitung assist ya. Karena tadi gue cek di Premier League, ternyata itu nggak dihitung sebagai asisnya dari Ederson karena mungkin nyentuh Lenglet dan nggak bisa dikontrol ya. Jadi ngubah arah mungkin dihitung. Jadi Ederson nggak kehitung assist, tapi nggak apa, yang penting ini kita butuhin. City dari match lalu emang agak susah kill the game, langsung game over gitu. Akhirnya kita bisa. Ya menang 4-2 ya. Menurut gue tuh salah satu performance di babak kedua City paling bagus ya. Paling apa? Salah satunya juga lawan sama ya skornya ya. Bukan Aston Villa juga. Tapi Aston Villa kan babak pertama 1-0 kan. Ini Crystal Palace kan 2-0 dulu. Terus babak kedua 4-2 sama. Cuman ini lebih mantap lah. Cuman rame. Iya, lebih lawan Spurs, dan ini sangat-sangat menentukan gitu. Dan ini kita comeback kan sering ya di musim ini. Dan ini ketiga kalinya kita comeback di Premier League. Yang pertama itu lawan Newcastle, ketinggalan
berapa? Sempat 3-1 kan, 3-1 yang ya? Trippier free kick itu skor akhir 3 sama. Terus tadi yang juga udah dibilangin Crystal Palace kita ketinggalan 2-0 di babak pertama persis kayak ini. Dan yang terakhir semalam Spurs 4-2. Salah satu mental yang diperlukan City, apalagi musim-musim lalu kita jarang dapat momen-momen kayak gini, jadi semoga bisa gini terus ya, walaupun kalau bisa jangan gitu, kita menang nyaman aja. Dan ya semoga ini vouchernya jadi pakai terus lah ya. Nah kalau kita mau ngebahas ini ya apa Mahrez, kita lihat tadi yang udah kita upload di Instagram City Room. Jadi Mahrez ini setelah Piala Dunia dari ngejalin 7 laga ya, yaitu lawan apa sih? Lawan Liverpool, lawan Everton, Chelsea 2 kali, 3 kali Spurs. Chelsea 3 kali. Iya. Kan Carabao Cup Oh ya Carabao Cup sama Premier League. IPL sekali, Carabao Cup 2 kali, 2 gol. Carabao Cup emang setelah Piala Dunia? Setelah Piala Dunia. Enggak, setelah Piala Dunia Setelah mah Piala Dunia kan itu kan langsung lawan Liverpool main Carabao Cup. Abis Piala Dunia langsung lawan Liverpool 3-2. Abis itu langsung lawan Southampton. kita Januari ketemu Chelsea 2 kali tau. FA Cup. FA Cup bukan Carabao ya? Bukan. Oh, FA Cup 2 ya? kali FA Cup 1 sama Premier League. Dan ya Mahrez ini golin 6 gol, 2 assist dari 7 laga itu menurut gua ini gila banget sih. Tapi kalau kita ngebandingin sama stat Mahrez sebelum Piala Dunia gimana? Nih, gue baca dulu. Tadi gue sempat nyari. Ini kita ini juga ya udah kita tulis di komennya Instagram Mas Diro pas kita ngupload ini. Pokoknya intinya sih sebenarnya nggak se ini ya, nggak segacor setelah Piala Dunia. Menurut gua istirahat ngaruh, dan ya mungkin jam terbang lebih apa, bukan jam terbang juga ya, tapi emang Mahrez nih malah lagi gacor-gacor sih. Nih, gue bacain stat Mahrez sebelum Piala Dunia. Jadi sebelum Piala Dunia itu Mahrez main 15 kali. Semua match ya? Enggak, ini Enggak, semua match. Ya enggak tahu deh. oh enggak, ya ini semua kompetisi 15 match. Dia cuma noreh 3 gol dan 1 assist. Jadi bahkan di Premier League 5 game gak dimainin. Bukan karena cedera, emang karena lagi gak perform makanya. Bahkan tadi gue baca Pep tuh bilang Mahrez ini sebelum Piala Dunia ini kayak holiday aja. Sekarang baru nyadar. Jadi emang Mahrez setelah Piala Dunia performnya jauh lebih bagus ketimbang sebelum Piala Dunia, dan ini bagus di mana banyak pemain City yang setelah Piala Dunia performnya banyak banget yang nggak perform. Kan kemarin Sam Lee ngerti tuh, gue lihat via siapa sih Tehra apa. Jadi staff itu bilang emang setelah Piala Dunia ini ada beberapa pemain yang level latihannya tuh nggak sebagus Sebelum Piala Dunia. seperti biasanya, kayak Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Kevin Walker, Phillips. Calvin Phillips tuh mungkin mereka tahu datanya dan menurun gitu. Dan Mahrez ini salah satu yang naik ya, mungkin karena dia istirahat juga ya. Tapi sebenarnya kayak misalnya Kevin De Bruyne orang gak lolos grup, masa mainnya jelek ya, tetap ya kayak alasan aja anjir. Tapi kemarin mungkin ada sesuatu alasan ya kan. Si Kevin kan nggak latihan tuh, nggak ikut latihan yang Spurs. Katanya ada masalah pribadi, jadi mungkin Di luar lapangan ada masalah. iya ada masalah. Jadi semoga aja ini diistirahatin buat ntar lawan Wolves pasti main tuh. Next kita lawan Wolves ya. Dan menurut gua Kevin semoga mainnya udah mendingan lah ya. Jadi ya itu review untuk lawan Spurs, dan semoga sekarang kita beda sama Arsenal tim poin. Tapi Arsenal punya 1 tabungan match dan lawan MU nanti di weekend. Jadi semoga sih, gue pengen aja MU menang biar kita lebih dekat ke Arsenal. Dan semoga aja, yang penting sih jangan harapin dari match pertandingan lain, yang penting kita menang dulu aja lawan Wolves. Jadi hari Minggu, dan untungnya di Etihad Stadium, jadi kemenangan ini masih dekat lah kan, karena hari Minggu mainnya. Jadi hawa-hawanya masih kerasa sampai hari Minggu. Dan harus menang juga ya. Tapi mendingan ini sih, mendingan seri sih Arsenal sama MU, karena kan sekarang sama MU beda 3 poin sama City. 3 poin ya. Kalau menang ya, kalau City kalah bahaya, mendingan seri aja. Seri aja ya. Enggak nih. Kalau seri kan MU aja menang ya. Nih kalau menang mendingan MU, tapi kayak MU susah ya, karena Casemiro enggak ada kan. Walaupun mainnya biasa aja sih, enggak kayak Rodri. Tapi semoga Arsenal drop point terus weekend. Jadi kalau kita pas lawan Arsenal, makanya sebelum lawan Arsenal kita harus bagusin dulu mainnya nih. Pas lawan Arsenal di Premier League, nah kita harus main bagus dan menang. Terus matang ya. Sebenarnya prototype ntar weekday ya, lawan Arsenal kan FA Cup. Ya. Weekday apa weekend sih? Enggak, weekend langsung. Jadi hari Minggu main lagi minggu depan. Iya, jadi ya semoga aja besok lawan Wolves itu menang. Jadi ada istirahat seminggu tuh bener-bener ya modal lah ya buat seterusnya.
Jadi udah gitu aja. Makasih yang udah nonton, jangan lupa yang tadi kita sebutin subscribe, dan ini tinggal dilakuin aja lah. Makasih. Saya bertemu di